Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Jasmine dengan NIM 22020708, kelas 22A1, Prodi D3 Keperawatan. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi ilmu tentang penerapan bioakustik, khususnya dalam efek Doppler pada kehidupan sehari-hari. Mari kita simak videonya bersama. Jadi, ini adalah hal yang memancarkan gelombang. Bisa jadi truk yang mengeluarkan suara, bisa jadi bintang yang memancarkan cahaya, bisa jadi suara bebek di kolam. Itu semua adalah gelombang. Efek Doppler terjadi ketika benda yang memancarkan gelombang bergerak. Di arah pergerakan gelombang akan mengecil dan di belakangnya akan melebar atau menyebar. Jika gelombang bergerak menuju pengamat yang diam, gelombang yang terkumpul memiliki frekuensi tinggi. Dan jika gelombang bergerak menjauhi pengamat yang diam, gelombang memiliki frekuensi rendah. Jadi, jika kita berdiri di tengah jalan dan sebuah mobil melaju melewati kita dengan cepat, dan mobil itu membunyikan klakson berbunyi seperti ini. Jadi, dimulai melalui nada tinggi dan pindah ke nada yang lebih rendah, walau pada pengemudi nada klakson terdengar sama. Jadi ini yang terjadi saat mobil datang ke arah kita. Gelombang suara yang dipancarkan berkumpul dan disampaikan kepada kita yang ditafsirkan sebagai frekuensi suara yang tinggi. Lalu saat mobil menjauhi kita, gelombang suara menyebar sehingga kita mendengarnya pada frekuensi yang lebih rendah. Jadi, efek Doppler adalah apabila pendengar bergerak menuju sumber bunyi dan sumber bunyi bergerak menuju pendengar, maka frekuensi bunyi tinggi yang ditangkap oleh pendengar. Begitu pula sebaliknya, apabila pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi dan sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka frekuensi bunyi rendah yang ditangkap oleh pendengar. Jadi, efek Doppler adalah apabila pendengar bergerak menuju sumber bunyi dan sumber bunyi bergerak menuju pendengar, maka frekuensi bunyi tinggi yang ditangkap oleh pendengar. Begitu pula sebaliknya, apabila pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi dan sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka frekuensi bunyi rendah yang ditangkap oleh pendengar. Selain bunyi klakson tadi, ada pun beberapa contoh lain dari efek Doppler di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sirine. Kita semua akrab dengan nada geser dari sirine yang bergerak, baik itu ambulans, sirine polisi, atau bel truk pemadam kebakaran. Perubahan nyata pada nada ini disebabkan oleh efek Doppler. Namun, dalam kehidupan nyata, pengamatannya tidak begitu jelas. Kita mendengar sirine kendaraan darurat meningkatkan secara tidak seragam saat mendekati kita dan secara tidak seragam menurun saat surut. Itu karena resolusi sudut gelombang. 2. Acoustic Doppler Current Profiler atau ADCP. Acoustic Doppler Current Profiler adalah perangkat serupa sonar yang digunakan untuk mengukur kecepatan air pada rentang kedalaman menggunakan efek Doppler dari gelombang suara yang dihamburkan kembali dari partikel di dalam kolam air. ADCP berisi transducer piezoelektrik yang mengirim atau menerima sinyal suara. ADCP bekerja dengan mentransmisikan ping suara pada frekuensi konstan atau di atas kisaran indera manusia ke dalam air. Saat gelombang suara bergerak, mereka memantulkan partikel yang tersuspensi di air yang bergerak dan dikumpulkan kembali ke instrumen. Karena efek Doppler, gelombang suara yang dipantulkan kembali dari partikel yang menjauh dari ADCP memiliki frekuensi yang sedikit diturunkan saat mereka kembali. Partikel yang bergerak menuju instrumen mengirim kembali gelombang frekuensi yang lebih tinggi. Ia bekerja dalam rentang frekuensi 38 kHz hingga beberapa MHz. Perangkat bernama Sodar yang digunakan untuk memprofilkan arus udara bekerja dengan prinsip dasar yang sama. Ketiga, pistol radar polisi. Pistol kecepatan adalah alat yang digunakan oleh petugas penegak hukum untuk mengawasi kendaraan yang melaju kencang. Ini pada dasarnya terdiri dari pemancar radio dan penerima.
Pistol kecepatan mengirimkan sinyal gelombang radio dan kemudian menerima sinyal yang sama kembali setelah memantul dari objek target. Ketika objek mendekati radar, frekuensi gelombang balik lebih tinggi daripada gelombang yang ditransmisikan. Dan ketika objek bergerak menjauh, frekuensinya lebih rendah. Dari perbedaan tersebut, radar speedgun dapat menghitung kecepatan benda yang dipantulkan kembali gelombangnya.